Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang yang menikmati juga berkendaraan mobil. Dan saudara, kalau saudara tidak bisa menyetir mobil, saudara minimal saudara bisa menikmati menumpang di sebuah mobil. Saudara, mengapa saudara? Naik mobil itu nyaman. Saudara, karena mobil itu berjalan dengan mesin, dengan kekuatan mesinnya. Tapi coba saudara naik mobil yang mogok. Saya percaya saudara akan sangat letih naik mobil itu. Saudara, yang saya bicarakan hari ini bukan bicara mobil mogok. Tapi bayangkan saudara, jikalau hidup Kristen kita adalah hidup Kristen yang mogok. Saudara, coba pikirkan apakah Allah itu luar biasa capeknya mengurusi kita. Oleh karena itu saudara, janganlah menjadi orang Kristen yang mogok, tetapi orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagaimana seorang bayi yang lahir ke dunia itu tidak hanya berhenti sampai pada kelahirannya, melainkan saudara kelahirannya itu agar dia bisa bertumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia, sehingga ia dapat hidup di dalam kehidupan yang ia terima itu. Demikian juga dengan kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus karena kita percaya kepada Kristus. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan yang kekal. Saudara, ada perbedaan atau perubahan yang radikal antara kehidupan sebelum diselamatkan dan setelah kita diselamatkan. Kita diselamatkan memang memastikan kita masuk ke surga satu hari nanti. Namun saudara, kita diselamatkan Tuhan juga agar kita hidup di dalam hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Yaitu hidup di dalam rencana, kehendak, dan kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sangat menyadari bahwa dia tidak bisa selalu menemani orang-orang Kristen di kota Filipi. Saudara, demikian juga dengan kita. Sebagai orang tua, saudara, kita tidak bisa selalu bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan saudara, kesadaran Rasul Paulus seperti ini dia tuangkan dalam surat ini. Saudara, Rasul Paulus mengharapkan bahwa orang-orang Kristen di kota Filipi tetap bertumbuh, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, meskipun Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka harus hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saudara, hari ini juga Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan kita karena beliau sudah wafat. Namun saya percaya bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Allah bekerja di dalam hati kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara, kita harus menghidupi kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa ada kalanya kehadiran seseorang yang kita hargai, kita kasihi, yang begitu kita dekat dengan dia, memberikan motivasi dalam hidup kita, memberikan semangat dalam hidup kita. Namun saudara, jikalau kita sangat bergantung kepada hal itu, kemungkinan saudara hidup kita tidak akan menjadi lebih baik. Artinya bertumbuh. Karena saudara, kehadiran orang itu bisa tidak selalu bersama-sama kita. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, bisa saja sangat dipengaruhi, diberi semangat oleh saudara seiman kita, oleh pendeta kita, oleh orang yang lebih rohani daripada kita, oleh sahabat rohani kita. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan saudara, di dalam setiap kita sebagai orang percaya, ada Allah yang bekerja, saudara-saudara. Alkitab berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara, Allah itu bekerja di dalam kita. Ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan dikatakan, dia bekerja baik di dalam kemauan kita. Saudara, dia mendorong kemauan kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita boleh hidup di dalam kehendak dia, bertumbuh di dalam dia. Mengerjakan pekerjaan dia. Maka itu dikatakan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, orang percaya ketika dia mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bukan semata-mata karena kemampuan dia, tetapi saudara-saudara karena Allah yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan supaya kita menjadi orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang mogok. Mogok kenapa? Karena kita mengabaikan Allah yang bekerja di dalam batin kita. Saudara, Allah bekerja sesuai dengan rencana, desain dia bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, desain Allah yang telah menyelamatkan kita dalam Kristus bagi kita adalah supaya kita bertumbuh memancarkan keindahan Kristus. Saudara, semuanya itu, saudara, harus terjadi ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mogok, yang selalu didorong-dorong, namun tidak pernah bergerak. Tapi kita menjadi orang Kristen yang terbuka kepada Allah yang bekerja di dalam hati kita. Yang kedua, saudara, lakukanlah segala sesuatu tidak dengan terpaksa, melainkan dengan penuh kerelaan dan sukacita tentunya. Sehingga saudara, kita ini menjadi terang bagi lingkungan kita. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, ada 3 macam apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita tidak melakukan apa yang baik. Saudara, kita berkata jika kita tahu apa yang baik tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Yang kedua, kita melakukan apa yang baik. Namun saudara, kita lakukan dengan berbantah-bantahan dan bersungut-sungut. Memang kita lakukan, saudara. Namun kita berbantah-bantahan dan bersungut-sungut. Yang ketiga, kita melakukan kehendak Tuhan apa yang baik. Dengan sukacita, dengan kerelaan. Saudara, kira-kira dari 3 ini yang mana yang biasa saudara hidupi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan tidak berbantah-bantahan dan tidak bersungut-sungut.
Saudara, itu yang membuat kita sebagai orang percaya tidak beraib, tidak bercela di angkatan yang bengkok ini. Saudara, jikalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi kita lakukan berbantah-bantah dan bersungut-sungut, saudara, kita tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, seringkali kita lupa, saudara. Kita pikir asal saya mengerjakannya, bagaimana saya mengerjakannya tidak penting. Saudara, mengerjakannya penting. Bagaimana mengerjakannya juga memberikan nilai tambah dari apa yang kita kerjakan. Saudara, bayangkan, jikalau engkau dan saya sudah melakukan yang baik, namun karena kita melakukannya dengan tidak rela, tidak dengan sukacita, saudara, mengurangi impact dari apa yang kita kerjakan. Saudara, bukankah itu sangat disayangkan? Saudara, Tuhan sangat senang dan mau saudara dan saya bisa menikmati apa yang kau kerjakan, dan engkau menikmati juga bahwa Tuhan memakai apa yang kau lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ada satu rahasianya. Mari saudara ya, lakukan dengan tidak berbantah-bantahan atau saling menyalahkan. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut, tetapi lakukan dengan kerelaan dari hati kita, dengan sukacita, saudara-saudara. Karena itulah, saudara, terang kita bercahaya di tengah dunia ini, bagaikan bintang-bintang di langit. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Kami seringkali lupa bagaimana kami harus hidup, tapi hari ini kami diingatkan. Tuhan, tolong kami supaya kami menghidupi firman-Mu, karena dengan kami menghidupinya, kami boleh menghidupi, menikmati kehidupan kami, dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.